calon akuntan muda. Kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau kita udah lulus, kita tuh bakal berperan seberapa jauh di dunia yang udah serba teknologi ini? Kalau kalian belum kebayang, yuk simak terus video kami. Aku sama teman-temanku bakal ngebahas sebuah tema yaitu Optimizing the Role of Young Accountant in the Digital Era. Sebelumnya, aku perkenalan dulu ya. Aku Ajeng dan aku bareng sama 3 temanku, David, Feni, Riani. Nah, apa sih pengertian era digital? dvdigital.id mengatakan bahwa era digital adalah sebuah masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Era digital ini memberi dampak positif dan negatif loh. Positifnya, kita jadi lebih mudah berkomunikasi seperti yang kita rasakan, dan negatifnya, pengurangan tenaga kerja. Kasihan ya bawa kurir surat harus diberhentikan dari kerjanya karena kita semua udah pakai surat elektronik. Yuk lanjut, teknologi kan semakin berkembang nih. Sekarang muncul Society 5.0 yang dicetuskan oleh Jepang. Nah, Society 5.0 ini diciptakan agar manusia lebih menikmati hidup. Lah, kok bisa? Nah, hal ini terjadi karena di Society 5.0 manusia dapat melakukan hal-hal yang dirasa masih sulit di masa sekarang. Jadi, manusia lebih menikmati hidupnya karena dengan Society 5.0 semua serba mudah. Nah, Society 5.0 juga sebagai solusi dari Industri 4.0. Kenapa kayak gitu? Karena di Industri 4.0, teknologi semakin canggih dan muncul permasalahan-permasalahan sosial. Di Society 5.0, manusia menjadi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial tadi dan tuntutan sosial, serta dapat mengoptimalkan teknologi yang ada. Pembahasan lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu pengertian dari akuntan muda. Akuntan muda merupakan seseorang yang baru membangun karirnya di bidang akuntansi. Mereka pasti pernah menempuh pendidikan di jurusan akuntansi, entah itu dari S1, D3, ataupun SMK akuntansi. Nah, mereka ini harus memiliki standar untuk menjadi seorang akuntan. Nah, sementara dalam IAI, di sana ada yang namanya keanggotaan muda. Anggota muda merupakan mahasiswa aktif dari D1 sampai S1 dari jurusan akuntansi ataupun pendidikan akuntansi. Itu merupakan keanggotaan berbayar, mereka bisa mengakses bermacam materi dan juga menambah relasi. Selanjutnya ada 3 poin yang bisa menjadi nilai tambah seorang akuntan. Yang pertama, profesional. Nah, seorang akuntan muda bisa dikatakan profesional jika dia tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, serta bisa memperoleh sertifikasi seperti CPA, CIA, CFA, dan sebagainya. Yang kedua adalah beretika. Ini adalah poin yang sangat penting yang harus dimiliki seorang akuntan muda. Kenapa? Karena akuntan muda harus menjunjung tinggi integritas dan juga independen. Yang ketiga adalah kompeten. Pada zaman teknologi ini, tidak cukup bagi seorang akuntan muda hanya memiliki kemampuan akademis. Tentunya dia harus memiliki bermacam soft skill. Yang pertama itu kemampuan digital, melek teknologi, dan juga peka terhadap isu-isu sosial yang ada. Yang kedua adalah kreativitas. Kreativitas ini entah dalam berkomunikasi, entah dalam berpresentasi, ataupun public speaking. Yang terakhir adalah fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada, seperti di zaman yang serba teknologi ini. Untuk itu, akuntan muda bisa bersaing dengan teknologi dan juga akuntan lainnya. Saya akan membahas materi yang ada di poin ketiga, yaitu apa hambatan yang dialami oleh akuntan muda di era digital. Nah, di sini menurut kelompok saya itu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor dari internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri, yang pertama, yaitu kurang memahami teknologi serta penggunaannya. Seperti yang kita tahu sekarang, di era digital ini, teknologi itu sangat canggih, dan komputerisasi itu juga sangat menggebu-gebu ya. Jadi, kayak seharusnya akuntan muda itu bisa menggunakan dan memahami teknologi serta penggunaannya. Selanjutnya di poin kedua, kurangnya keterampilan menggunakan software akuntansi. Seperti yang kita tahu, software akuntansi itu udah banyak banget bermunculan dan sangat mudah untuk diakses, dan masih banyak akuntan-akuntan muda itu mungkin yang masih kayak bingung, ini tuh pakai software itu gimana sih, terus cara penggunaannya gimana gitu. Nah, jadi bagi para akuntan muda penting nih buat bisa mengetahui bagaimana cara penggunaan software akuntansi. Terus kurangnya soft skill nih bisa jadi kayak leadership skills, terus pokoknya banyak banget kayak manajemen waktu, organisasi, dan juga sebagainya. Di poin keempat, memiliki sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional. Sertifikasi ini kayak yang biasa di belakang gelar nama itu ada KIA, CIA, itu biasanya sertifikasi bertaraf nasional maupun internasional yang ditempuh pendidikannya setelah melalui sarjana. Terus faktor eksternalnya juga ada 4. Yang pertama, ancaman kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Nah, manusia bisa aja digantikan oleh mesin karena saking canggihnya mesin.
Terus juga seperti di poin kedua ini, banyak mesin yang memiliki kecerdasan tinggi dengan harga yang murah. Jadi makanya banyak perusahaan, industri maupun manufaktur lebih memilih menggunakan mesin daripada tenaga kerja manusia karena harganya yang lebih murah. Terus di poin ketiga, data akuntansi dapat dengan mudah diakses melalui HP maupun tablet. Nah, jadi para pemangku kepentingan itu bisa dengan mudah mengakses data akuntansi. Jadi kayak nggak perlu repot lagi, apalagi sekarang udah zamannya teknologi kan, apa-apa bisa diakses melalui HP. Dan yang terakhir, banyak software akuntansi yang bermunculan seperti yang sudah saya bahas di faktor internal. Banyak sekali software akuntansi yang bermunculan dan seharusnya para akuntan muda bisa menggunakan software akuntansi yang ada, minimal beberapa software supaya memiliki keterampilan khusus dibandingkan akuntan lainnya. Kita sedang diarahkan dari era industri 4.0 ke society 5.0. Jadi sebenarnya akuntan muda memiliki peran seperti apa sih di era digital sekarang? Sebagai seorang akuntan muda, maka ia harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, yaitu dengan mengeterbelakangkan hambatan-hambatan yang ada, karena peran seorang akuntan bukan hanya memacu pada bookkeeping, akan tetapi juga mencakup kepada pengendalian internal dan eksternalnya. Analisis seorang akuntan akan berpindah dari sifatnya retrospektif menjadi prediktif. Apa sih retrospektif itu? Retrospektif itu mengambil data yang berhubungan dengan masa lalu, tetapi sekarang seiring perkembangannya zaman menjadi prediktif, yaitu menganalisa arus dan fakta-fakta yang sudah ada untuk membuat prediksi tentang masa depan. Karena akuntan mempunyai tanggung jawab untuk memprediksi apa yang akan terjadi oleh perusahaan tersebut dan juga sekaligus mengambil keputusan, maka akuntan harus mengambil tanggung jawab yang ada. Selanjutnya, kesimpulan yang didapat oleh kelompok kami tentang presentasi ini adalah di era digital yang semakin canggih dengan tingkat perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat, peran akuntan memang sangat dibutuhkan. Tetapi, dengan catatan, bagi para akuntan muda, selain terampil dalam ilmu akuntansi, mereka juga harus memiliki keahlian dan soft skill lain dan pandai dalam pengorganisasian teknologi yang berbasis pengetahuan di bidang akuntansi. Jadi, sebagai seorang akuntan tuh harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada zaman agar tidak terkecualikan oleh zaman. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami benar-benar mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya.